Datang kami ucapkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD, atau yang mewakili Kapolres Bogor, Dandim Kabupaten, PT Bogor Raya Development terkait obligor Bank Asia Pasifik. Hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan biarlah ini jajaran kepolisian sebagaimana apa yang diamanatkan oleh Bapak Kapolri untuk selalu mendukung dan memperlancar seluruh kegiatan yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen Kekayaan Negara, Bapak Rio, Bapak Yonat Silaban, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Agus Indrianto, kemudian semua hadirin sekalian. Hari ini saya ditemani oleh DJKN Pak Yonat Silaban dan Bapak Kabar Eskrim, Bapak Agus Indrianto, beserta bapak-bapak yang hadir tadi sudah disebut satu persatu, baik yang hadir sendiri maupun yang mewakili. Ini melakukan penyitaan atas harta kekayaan terkait dengan obligor atau BLBI, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Alhamdulillah cukup produktif. Saya ingin katakan tentu sesudah ini nanti akan ada yang protes, menyatakan keberatan, baik langsung maupun melalui pengacaranya, itu silahkan saja. Pokoknya kita sudah 24 tahun, kata Pak Agus tadi, 24 tahun membiarkan utang dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat, sita. Kalau tidak puas ada jalur hukum, kita akan sita, tidak akan berdebat lagi. Karena ini pun masih dulu, saudara, ini berlarut-larut terus karena kita melayani berdebat demi hukum, tapi kita lalu hampir kehilangan banyak aset dan mulai kehilangan banyak aset. Sekarang kita tidak akan berdebat, nanti debatnya debat hukum aja di dalam forum yang tepat. Kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah membentuk tim gabungan ini. Nih ada 2, 3, 4, 5, 6, 12 institusi ini gabung jadi satu. Dulu berdebat terus itu karena apa? Kita datang ke Menteri Keuangan digugat cara ngitungnya, datang ke Barreskrim ini ada hukumnya, ke Kejaksaan hukumnya lain, ke Pertanahan lainnya, enggak berputar-putar berdebat. Sekarang oleh Presiden disatukan, sudah satu meja di situ. Nah sekarang kita sita dan ini akan berlanjut. Kami diberi tugas masih cukup lama. Tim kami baru bekerja persis 1 tahun sekarang, dari bulan Juni ke bulan Juni, dan kita nanti masih akan berakhir di tahun 2023. Oleh sebab itu yang lain-lain silahkan menyiapkan penyelesaian, tapi tetap kami akan melakukan penyitaan. Sebagai laporan, hingga saat ini 21 Juni 2022 perkembangan Satgas BLBI adalah sebagai berikut. 1. Melalui proses pengambilan dan penagihan kepada obligor debitur prioritas, Satgas BLBI telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara sebesar 714.447.778 rupiah masuk ke PNBP sampai hari ini. Dari hasil penjualan lelang barang jaminan obligor, debitur dan aset properti ex BLBI telah diperoleh PNBP
senilai 36 miliar 21.330.000. Dari hasil penyitaan, baik sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dari obligor dan debitur, serta penguasaan fisik aset properti ex BLBI, Satgas telah membukukan nilai aset dengan total tanah seluas 20.240.412 meter persegi dengan estimasi nilai kalau dirupiahkan itu sebesar 17.484.446.300.000. Kemudian Satgas telah melakukan penetapan status penggunaan atau PSP kepada kementerian lembaga serta hibah kepada pemerintah daerah untuk menunjang tugas dan fungsi negara atas aset BLBI dengan total yang kita berikan sebesar 663.607 meter persegi dengan total nilai 1.512.798.449 rupiah. Satgas melakukan penyertaan modal negara non tunai kepada BUMN dengan total luas tanah 540.714 meter persegi dengan nilai rupiah 730.980.280.299 rupiah. Total aset dan nilai yang berhasil dibukukan sampai hari ini atau tepatnya sampai tanggal 21 oleh Satgas BLBI seluas 21.444.733 meter persegi dengan estimasi nilai kalau diuangkan sebesar 20.678.179.526 rupiah. Nah, itu yang sampai tanggal 21. Hari ini kita menyita lagi aset PT Bogor Raya Development terkait obligor Bank Asia Pasifik. Satgas BLBI kali ini menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan obligor PT Bank Asia Pasifik atas nama Setiawan Haryono, Strip Hendrawan Haryono, dan pihak-pihak lain yang terafiliasi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pasifik Permai, dan PT Bogor Real Estatindo seluas total keseluruhan 89,01 hektar berikut lapangan golf dan fasilitasnya serta 2 buah bangunan hotel yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkiraan awal pada saat ini, nanti kita hitung lagi, perkiraan awal nilai aset yang disita sebesar lebih kurang 2 triliun. Dengan demikian, total perolehan Satgas BLBI hingga hari ini adalah seluas tanah 22.334.000
22.334.833 meter persegi dengan nilai uang, atau kalau diuangkan gitu maksudnya, bukan ditambah. Kalau diuangkan tuh nilainya menjadi 22.678.176.526. Saya ulangi dengan uang 22.678.179.526 rupiah. Nah, saudara sekalian, saya berharap sesudah ini Satgas BLBI melanjutkan langkah-langkah berikutnya sesuai dengan yang telah dibuat di dalam urutan prioritas, sehingga kita sampai tahun 2023 itu sudah selesai sampai akhir, mudah-mudahan sesuai dengan urutan prioritas itu, dan kita akan terus bekerja. Oleh sebab itu yang sekarang sudah dipanggil supaya segera menyiapkan diri dengan seluruh data yang tersedia, sehingga kita nanti akan segera melakukan eksekusi. Karena di tempat penyitaan ini atau di objek penyitaan ini, yaitu PT Bogor Raya Development, ini banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, termasuk fasilitas umum, fasilitas olahraga, hotel, lapangan golf dan sebagainya. Itu terus silakan beroperasi, tetapi sekarang di bawah pengelolaan negara, tidak lagi di bawah aset PT Bogor Raya Development. Perdebatan silakan dilanjutkan, kita akan berjalan terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Serta saudara saksikan tadi secara simbolis itu dilakukan secara tegas bahwa aset ini milik PT Bogor Raya Development kita hari ini untuk selanjutnya di bawah pengawasan sepenuhnya dari BLBI melalui DJKN. Jumlahnya sudah saya sampaikan tadi, kemudian prosedur juga sudah sampaikan tadi tentang prosedur penyitaan, dan soal kebenaran materialnya itu seperti saya katakan tadi, kita tidak lagi mau berdebat karena dulu ini selalu tertunda-tunda hal seperti ini, karena kalau di DJKN mau menindak katanya hitungannya salah. Ada lagi yang Pak masih dilaporkan ke Bareskrim, sudah ditanya Bareskrim masih juga dilaporkan kejaksaan. Ada yang bilang Pak hitungannya antara BPK dan BPKP beda, dan seterusnya sehingga kita berdebat tidak selesai. Sekarang hentikan debat, dan untuk aset yang di sini PT Bogor Raya Development ini, dua instrumen hukum sudah kita kantongi. Jumlahnya yang berbeda-beda itu sudah diputus oleh pengadilan. Kita berdasar putusan pengadilan bahwa jumlah yang kita tentukan sekian 3,1 triliun sekian itu adalah putusan pengadilan. Kemudian tentang hubungan aset ini
dengan BLBI juga sudah dilacak oleh PPATK. Ya, kalau mau menanyakan itu saja jawabannya, tidak usah banyak lagi. Sekian. Terima kasih. Pak, di Kabupaten Bogor ada berapa total luas lahan yang bakal disita oleh BLBI dan berapa yang disita, Pak? Ini dijawab nih, yang angka-angka begitu. Kalau Bapak Menko nanya teknis begitu ya, saya jawab. Jadi akan ada banyak. Yang untuk hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko, adalah sekitar 89 itu yang terkait dengan kegiatan kita hari ini. Tapi akan ada banyak lahan yang akan kita sita di daerah sekitar sini. Terima kasih. Pak, untuk pengelolaannya kan ini negara ya Pak. Ini karyawannya nanti akan seperti apa Pak? Karena ini ada dari hotel, ada golf juga. Ini hak karyawan akan disampaikan seperti oleh apa? Pak Menko tadi, ini dalam pengawasan Satgas BLBI. Tidak mengurangi operasional dari aset ini. Jadi silakan beroperasi karena pemerintah juga mengerti bahwa ada kegiatan di sini. Jadi itu. Karyawan Tinggal satu lagi ya. Kabar eskrim barangkali ada penambahan tersangka karena tempo hari ketika konferensi di Kemenko Polhukam kan pernah ada penetapan tersangka yang memalsukan surat dan sebagainya terkait aset BLBI. Sejauh ini sudah dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka termasuk dari petugas KPKNL dan dari pertanahan. Belum ada menyangkut kepada tersangka yang lain. Jujurnya bahwa dalam kepolisian sebagaimana apa yang tadi sudah kita sampaikan, 24 tahun waktu yang sudah mereka nikmati sudah cukup panjang. Pemerintah membayar bunganya kepada INF pada waktu itu, dan itu masih ditanggung. Oleh karena itu tadi Pak Menko sudah tegas menyampaikan tidak ada lagi diskusi, tidak ada komunikasi. Silakan kalau mau klarifikasi atau langsung Saya betul-betul kooperatif. Jangan Mbak, palanya Mbak. menyetujui uang di prosedur ya. Karena kami sudah memerintahkan kepada PPATK dan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana saya akan terus mengikuti kalau terjadi tindak pidana pencucian uang, khususnya penyitaan maupun penyitaan, kita tidak akan main-main. Dan pencucian uang. Itu aja. Terima kasih Pak. Ini part 3 soalnya, takut senang. Ini part 3 Pak, paling pendek, misalkan kita. Jadi